Harga beras yang melejit membuat warga pun tentunya menjerit. Bagaimana tidak, kenaikan harga yang meroket hingga Rp18.000 per kilogram untuk beras premium dan Rp14.000 untuk beras medium. Namun kenaikan harga bukan hal baru. Lalu bagaimana catatan CNN Indonesia terkait kenaikan harga 1-2 pekan terakhir? Akan saya diskusikan langsung dengan Standard and Practices CNN Indonesia, Dewi Savitri. Selamat malam, Mbak Desaf. Ya, selamat malam. Mbak Desaf, Ketua Umum DPP IKAPI persis kemarin malam ini mengatakan bahwa kebijakan bantuan pangan yang menggelontorkan beras dengan jor-joran menjadi salah satu penyebab sebenarnya berkurangnya stok di pasaran yang kemudian mengakibatkan melejitnya harga. Kalau dari catatan CNN Indonesia, apakah kebijakan tersebut memang bisa menjadi salah satu faktor naiknya harga beras di pasaran, Mbak? Ya, kita melihat bahwa bansos adalah salah satu faktor yang punya peranan dalam naiknya harga beras yang sangat tinggi ya, tertinggi dalam sejarahnya pada tahun ini. Tetapi kita juga melihat bahwa ini bukan faktor tunggal ya, jadi bukan satu-satunya hal yang menjadi penyebab kenapa kemudian harga beras naik begitu tinggi. Kita menyadari bahwa sejak tahun lalu sebenarnya kita sudah punya problem di beras. Tahun lalu kalau menurut catatan Menteri Keuangan sepanjang tahun saja sudah 21% naiknya harga beras. Jadi memang meroketnya nggak kira-kira gitu ya, dan tren itu berlanjut pada tahun ini. Penyebabnya karena persoalan pasokan beras kita yang sampai saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Jadi masih di bawah kebutuhan kita. Dan itu terjadi antara lain karena persoalan di sektor supply-nya, di sektor pemasoknya. Ada persoalan cuaca, terutama karena El Nino yang berkepanjangan, kering sekali sehingga gagal panen di berbagai tempat. Kemudian karena berlanjut cukup lama, tahun ini juga mengalami kemunduran masa tanam ya. Jadi kalau jadwalnya itu panen raya bulan Maret, kemungkinan sudah diramalkan oleh beberapa pihak, nanti jadwalnya akan mundur dan itu pun hasilnya tidak akan terlalu tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ada taksiran ya dari sumber yang juga sudah beberapa kali kita kontak dari redaksi CNN, penurunannya produksi padi pada tahun ini sampai mencapai sekitar 2 juta ton, dan ini akan sangat serius ya dampaknya ya. Jadi ada bansos persoalannya ya, tapi juga ada persoalan cuaca dan persoalan kemampuan untuk menghasilkan beras kita yang terganggu oleh persoalan iklim, dan kemudian kita juga mendengar ada persoalan-persoalan lain di luar itu. Untuk menanam, petani kesulitan pupuk, kemudian juga ada persoalan lahan yang makin menyempit dan ini belum bisa diatasi dengan reformasi agraria misalnya. Jadi ada banyak hal yang saling bertumpukan sehingga berakibat pada naiknya harga beras yang luar biasa tingginya pada hari ini, Saza. Selain mengenai perubahan iklim, Presiden Joko Widodo juga sempat berkomentar bahwa kelangkaan stok beras ini akibat distribusi yang terhambat karena kita tahu satu bulan terakhir lah terjadi banjir di beberapa daerah yang begitu besar sehingga hal tersebutlah yang menghambat distribusi beras. Apakah distribusi beras dan banjir yang terjadi ini benar-benar menjadi force major sehingga stoknya menurun? Mbak Desa. Kalau kita lihat ya, banjir yang terbesar yang kita dengar berjalan lebih dari 2 pekan ya, sampai saat ini bahkan masih ada yang belum betul-betul kering. Itu terjadi di Jawa Tengah ya, barisan sebaris dengan wilayah Pantura, ada Demak, Kudus, Jepara, Pati, Grobogan ya dan sekitarnya. Ini daerah-daerah yang menjadi salah satu penyangga beras di Jawa Tengah dan nasional betul. Ada juga di dekat di Jawa Timur ya, sekitar Surabaya, di Sidoarjo juga daerah-daerah yang selama ini menjadi penghasil beras betul. Akan tetapi tidak apakah wilayah-wilayah ini menjadi lumbung untuk seluruh Indonesia? Saya kira kita dalam pemberitaan kita melihat bahwa mungkin iya ada kontribusi di situ, tetapi bukan faktor utama ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini force major itu mestinya tidak ya.
kita sudah membahas tadi beberapa faktor yang kira-kira punya kontribusi terhadap naiknya harga beras. Tapi coba kita lihat dari sisi lain ya. Pemberitaan kita sepanjang 2 pekan terakhir ini masif sekali ya, intensitas sangat tinggi terkait distribusi beras ya. Kalau yang dipersoalkan adalah di titik-titik yang dilanda banjir, mungkin itu kemudian bisa dipahami ya. Tapi kalau kita lihat di sekitar Jabodetabek saja ya, untuk beras-beras dengan kualitas medium dari Bulog yang harganya 10.900 per kilogram, itu sulit sekali hari ini ditemui di pasaran gitu ya. Ada tapi tidak banyak. Kalau di layar ini ya ada SPHP nih, beras ex Bulog ini ya. Ini sulit mencarinya di pasaran itu. Hari ini saya kebetulan ke 2 sentra jual beli ya, ke pasar tradisional dan pasar retail modern. Dua-duanya di 2 tempat ini saya tidak menemukan SPHP ya. Yang saya temukan adalah beras-beras yang dicap kualitas medium gitu, tapi harganya jauh di atas itu ya. Jadi antara 15 sampai 16.000. Meskipun tidak sampai 18.000 seperti beras premium, tetap saja kan jaraknya jauh sekali dari beras-beras Bulog gitu. Jadi kalau persoalannya distribusinya terhambat karena banjir, itu ternyata yang kena dampaknya kok ada di sekitar kita, di sekitar Jakarta juga gitu ya, Jakarta, Jawa Barat, Banten gitu ya. Dan itu kan bukan daerah-daerah yang kena banjir gitu. Jadi saya kira mungkin ada pengaruh, tetapi pengaruhnya itu mestinya tidak besar dan sulit untuk membenarkan itu sebagai alasan persoalan distribusi saja. Baik, Mbak Desaf, kemarin berbicara tadi mengenai perubahan iklim, kemudian mengakibatkan El Nino, kekeringan berkepanjangan, musim tanamnya molor, udah pasti musim panennya juga molor, dan hal ini menghambat berkontribusi terhadap pasokan yang menurun. Dan kemudian kalau kemarin katanya Ketua Umum IKAPI, hal inilah yang menyebabkan para penjual beras yang kemudian berhati-hati untuk menggelontorkan stok-stok beras mereka di pasar dan retail, yang tentunya membuat stok beras di pasar dan retail ini menurun. Nah, salah satu yang harus dilakukan oleh pemerintah agar meyakinkan para pedagang beras ini untuk menggelontorkan stok beras mereka adalah pemerintah memberikan subsidi pupuk. Apakah subsidi pupuk, meningkatkan subsidi pupuk ini bisa menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan? Ini harus kita pisahkan ya, persoalan antara pedagang yang sudah punya stok yang takut untuk mengeluarkan semua stoknya karena khawatir mereka tidak bisa beli lagi dengan harga yang sama, dan persoalan subsidi pupuk. Jadi kalau subsidi pupuk ini kan persoalan yang sudah lama ya dikeluhkan oleh petani. Pupuknya ada, maksudnya program pupuknya ada, harganya sekian, bisa diambil di koperasi unit desa terdekat gitu ya. Tetapi ketika dicari barangnya tidak ada. Ada pupuk tapi yang tanpa subsidi. Dan ketika pupuk yang tanpa subsidi itu dibeli, maka biaya tanam akan menjadi sangat tinggi, tidak sebanding dengan harga gabahnya. Dan ini sudah jadi problem yang cukup lama ya, dan menjadi sangat penting untuk segera diatasi. Kalau kita ingat dalam debat presiden beberapa waktu lalu, debat calon presiden maksud saya beberapa waktu lalu, isu pupuk juga sempat mengemuka ya. Kenapa persoalan pupuk ini tidak kunjung diselesaikan? Jadi kalau persoalan kita hari ini adalah harga beras yang sangat tinggi dan ketakutan bahwa kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kita sendiri, maka tentu persoalannya itu tidak bisa diselesaikan cuma dengan persoalan distribusi atau dengan persoalan impor saja. Karena setelah ini kita mau ngapain gitu ya. Berapa bulan ke depan kita harus berhadapan dengan realitas bahwa kita tetap perlu makan, dan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan itu adalah dengan memenuhi kebutuhannya dari Indonesia sendiri gitu ya. Dan salah satu persoalan yang paling pelik adalah mengatasi persoalan distribusi pupuk bersubsidi ini. Apakah perlu jumlahnya dinaikkan? Apakah perlu subsidinya ditambah? Apakah perlu persoalan-persoalan lain gitu ya, distribusi yang salah di mana dibetulkan. Yang ini kita belum dengar ya, bahwa pemerintah sedang berupaya melakukan
upaya yang sangat masif gitu ya untuk mengatasi persoalan ini dan menganggap ini sebagai prioritas utama hari ini. Nah, dan tentu di redaksi kita ingin mendorong ini juga untuk jadi perhatian serius. Mbak Desaf tadi terkait dengan ketakutan para pedagang untuk mengeluarkan stok beras mereka. Kalau dari catatan CNN Indonesia sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar meyakinkan para pedagang ini untuk mengeluarkan stok beras mereka? Karena kan kalau beras seperti yang tadi Mbak Desaf katakan ini masalah besok makan atau tidak. Pertanyaan ini memiliki asumsi bahwa pada saat ini pedagang itu punya banyak stok beras gitu ya. Hmm. Mungkin benar, tetapi kita tidak tahu